Assalamualaikum, halo viewers, jumpa lagi dengan saya Randy di channel A-Review. Langsung aja saya mau nge-review nih sebuah kamera dari Sony. Ini yang tipe A7 Mark II. Nah ini sebenarnya bukan kamera baru-baru banget ya, kurang lebih dari pertama kali dia rilis itu udah mau 5 tahun lah ya, sekitar 4 tahunan. Nah tapi yang pasti apakah kamera ini masih cocok untuk di 2019? Oke, langsung aja kita ke reviewnya. Kamera Sony A7 Mark II ini adalah kamera full frame, memiliki 24 megapiksel. Nah, waktu saat pertama kali keluar, harganya itu sekitar 20 jutaan lah ya, 24, di kisaran segitu. Nah, untuk di 2019 ini, harganya sudah turun jauh ke 14 juta. Dan bahkan mungkin kalau kalian second itu bisa lah, mungkin di 12 jutaan ataupun mungkin 11.900.000 gitu ya. Ya mungkin itu tergantung kondisi dan kelengkapan. Kamera ini mengingatkan saya akan kamera Sony A7 Mark III, nah tapi dengan bodi yang sedikit lebih kecil. Nah ini memang menjadi salah satu keunggulan kamera Sony karena ia memiliki IBIS ataupun In Body Image Stabilization 5 aksis. Nah tapi untuk IBIS-nya sendiri setelah saya coba, kalau kita untuk selfie diem ataupun kita mau vlogging gitu ya, kita pegang begini, tapi kitanya diem, itu oke banget. Nah tapi kalau kita bawa jalan model gaya vlogging, bikin video gitu, masih agak berasa tuh shaking-shakingnya atau goyang-goyangnya. Ya kalau mungkin kalian pernah nyoba kamera Panasonic, nah itu Panasonic jauh lebih bagus. Nah ini stabilisasinya agak ya sedang lah ya, tapi masih kepake lah. Nah kalau kita buat video ya memang saran saya tetap menggunakan stabilizer biar lebih maksimal. Kamera ini juga memiliki face detection autofocus ya, walaupun autofocusnya memang saya bandingin dengan yang A7 Mark III itu agak jauh. Kalau yang saya coba di Mark III itu autofocus itu cepet banget. Nah kalau di sini mungkin ya setengahnya lah. Nah, bahkan lebih bagus di 6400 kalau menurut saya. Dan yang paling saya suka banget, dia memiliki picture profile S-Log. Nah, salah satu kelebihannya lagi, kamera ini memiliki mic input dan memiliki preamp yang cukup bagus. Nah, jadi audionya menurut saya sih oke gitu, crispy gimana gitu. Ya sebenarnya ya kalau menurut saya untuk kamera yang udah umurnya hampir 5 tahun dengan memiliki fitur dan kualitas seperti ini ya udah oke banget sih sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ke sisi layarnya, screen-nya. Yang pasti layarnya ini belum touchscreen. Nah, itu mungkin agak menjadi salah satu kekurangan ya untuk di 2019 ini terutama. Nah, mungkin kalau untuk dia pertama rilis itu ya mungkin memang banyak kamera belum pakai touchscreen. Nah, tapi untuk 2019 ini menjadi salah satu bahan pertimbangan nih. Dan juga layarnya atau screen-nya belum bisa flip full ke depan. Ya karena mungkin banyak sekarang orang kebutuhan untuk vlogging. Nah ini bisa menjadi kekurangan lah sebenarnya ya kalau kita menggunakan A7 Mark II ini untuk vlogging. Nah untuk build quality udah nggak perlu diragukan lagi. Build quality-nya saya pegang itu memang kokoh gitu ya, maksudnya solid banget karena bodinya terbuat dari aluminium alloy. Dan yang saya suka lagi, kamera ini tuh slot SD card-nya itu ada di samping. Nah jadi kalau misalnya tiba-tiba penuh ataupun kita mau keluar masukin SD card-nya, itu kita bisa tetap taruh kameranya di tripod ya, karena kalau saya tuh kadang kalau yang SD card-nya itu ada di bawah ya itu kan harus ngepas lagi dari tripod. Nah agak makan waktu gitu kayaknya. Nah untuk tombol custom-nya nih, ini salah satu kelebihan nih, tombol custom-nya ada banyak. Nah ini yang pasti sangat ngebantu nih buat untuk meningkatkan efektivitas kita nih. Nah tapi yang saya agak bingung, kenapa dia masih menggunakan atau menempatkan tombol recordnya itu di sebelah kanan agak belakang. Nah ini agak aneh sih sebenarnya ya. Kenapa ya mungkin di bagian atas sudah agak penuh. Nah tapi seharusnya ya agak di belakang gitu dekat layar. Ini di samping kanan. Ya agak aneh aja sih sebenarnya. Nah walaupun sebetulnya tombol recordnya itu bisa kita pindahin sih, nggak masalah juga, kita bisa pindahin ke tombol customnya. Nah tapi yang pasti di kamera ini untuk kalau kita mau ngerekam itu belum bisa dipindahin ke shutter. Nah jadi kita harus pindahinnya ke tombol custom. Yang pasti kalau kita pakai ataupun kita masuk ke dalam ekosistem Sony, ini yang saya paling suka nih dari ekosistem Sony. Dia itu untuk lensanya ada pilihannya, ada banyak, dan semuanya itu nyambung, mau yang APS-C-nya, mau yang full frame-nya. Ini yang bikin saya iri nih, sebagai saya pengguna Canon
Aduh, ada banyak banget. Ada IF mount, ada IFS, sekarang ada M mount, ada RF mount. Aduh, bingung. Dan untuk image quality ataupun hasil kualitas gambarnya bagus banget kalau menurut saya, ketajamannya itu dapat banget. Dan didukung dengan pilihan lensa yang luar biasa banyak. Nah, jadi apalagi third party-nya juga sekarang bagus-bagus ya, apalagi terutama yang Sigma tuh, aduh, top. Nah, jadi apakah saya merekomen kamera ini untuk di 2019? Nah, untuk videografi harus saya bagi dua nih. Kalau kita ada yang mengoperasikan kamera, ya misalnya kayak saya gini, ada orang di belakang kamera yang mengoperasikan, saya rekomen. Nah, tapi kalau kalian yang sendiri ataupun kalian vlogging, saya sebetulnya agak kurang rekomen. Nah, sebetulnya bisa sih, kalau untuk layar kan kita bisa pasangin monitor gitu-gitu ya. Nah, tapi ya agak jadi nambah-nambah duit jadinya ya. Dan kamera ini juga untuk video itu saya udah nyoba sekitar 18 jam. Nah, itu kegunaannya untuk bikin video klip. Nah, jadi hasil video klipnya menurut saya juga oke lah, mantep banget. Apalagi menggunakan S-Log-nya itu ya. Jadi pada saat edit tuh bisa dapet dynamic dan apa tuh warna-warna itu enak gitu buat ngeditnya. Walaupun saya puas dengan hasil videonya, nah tapi kalau untuk vlogging saya agak kurang rekomen. Kalau kalian memang mau bikin video klip gitu, kalian yang di belakang kameranya mengoperasikan, oke, masih kepake. Untuk isu overheat, sepengalaman saya ya, kalau untuk di 1080p atau di Full HD itu masih aman lah. Kalau selama saya pakai itu sih untuk Full HD nggak ada overheat ya. Kurang lebih sekitar, seandainya pun ya, kalau udah agak terlalu lama mungkin di sekitar 20 menitan lah ya, atau 25 gitu. Ataupun udah mau mendekati batas akhir 30 menitnya, mungkin di menit-menit 20-an gitu. Nah, kenapa saya bilang lumayan? Karena saya biasa atau pernah mengalami yang lebih parah, dalam artian di menit baru 8 menit, kadang baru 7 menitan, nah itu udah overheat. Nah, ini ya masih lumayan lah, masih di menit 20-an gitu ya, udah mendekati limit batas rekamnya. Nah, jadi menurut saya kalau untuk video masih oke lah. Oke, viewers, cukup sekian. Nah, tapi kalau buat kalian yang mau ada pertanyaan-pertanyaan nih yang mungkin belum saya sebutin di video ini, tulis saja pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Sebisa mungkin dan semaksimal mungkin akan saya jawab. Terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video yang lain.